Na 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 na. Loh, ini udah mulai toh? Maaf ya, maaf. Annyeonghaseyo. Jenen kinantimnida. Halah, sok-sokan Korea. Mungkin itu kali ya yang ada di benak pikiran kalian. Hehe, maaf ya. Gue tuh punya banyak cowok di kamar gue. Ada Kang Daniel, Sehun, Jimin, bahkan sang Raja G-Dragon. Udahan halunya. Yuk lanjut yuk. By the way, umur gue 20 tahun. Masih kinyis-kinyis kayak squishy. Bapak gue sengaja memberikan nama Kinanti. Ya, karena dia berharap kalau gede nanti gue bakal jadi penyanyi tembang-tembang Jawa. Padahal, ya, Bapak itu punya grup campur sari. Kalian tahu nggak campur sari itu apa? Ya gampangnya itu kayak Lord of Sadness, Didi Kempot gitulah. Tapi bedanya kalau bapak gue ini, dia itu grup musik yang sering manggung dari kondangan ke kondangan, kampung ke kampung. Pas gue baru lahir, owe, bapak udah berandai-andai kalau gue bakal jadi penyanyi sehebat ibu. Gue akuin kalau ibu emang penyanyi sinden yang populer di kalangan grup campur sari. Grup Mekarsari memang yang paling laris manis Tanjung Kimpul pada waktu itu. Ibu gue adalah sang Maradona. Maksudnya primadona. Pas gue masih kecil, ibu ngajarin gue nyanyi campur sari. Kebayangkan kalau gue dari kecil udah diajarin jadi sobat ambyar. Sayangnya setiap ibu ngajarin gue nyanyi campur sari, gue selalu gak menunjukkan ketertarikan. Bapak yang paling kecewa. Soalnya nama yang disematkan pada gue menjadi doa yang gak terkabul. Sepertinya semesta tidak mendukung. Halah, stick banget ya. Hidup gue berubah ketika ibu meninggal dunia. Grup Mekarsari menjadi oleng seperti kapal tanpa nakoda. Namun, bapak pantang menyerah. Bapak berhasil menemukan pengganti ibu. Tapi bukan istri baru ya. Tapi penyanyi baru. Namanya Tante Marsi. Suaranya seperti ibu gue meski sedikit serak. Ya, mudah-mudahan bapak gak ada affair sama dia. Tante Marsi mempunyai anak seumuran gue namanya Yongki, yang kemudian menjadi teman akrab gue. Kalau gue lagi latihan nyanyi sama Tante Marsi, Yongki suka nimbrung main organ tunggal dengan Om Eko, salah satu personel Mekarsari. Tapi itu membuat gue gak leluasa menyanyikan lagu-lagu kesukaan gue. Sedangkan bapak pengennya gue nyanyi lagu campur sari gitu. Ya bukannya gue gak suka dengan tembang campur sari sih, tapi gue ngerasa kalau jenis suara gue tuh gak cocok. Ya durhaka dikit boleh lah pak. Kalau kalian bertanya kapan gue suka lagu Korea, sebenarnya pas gue masih SMA gue udah coba dengerin lagu-lagu boyband Korea. Cowok-cowoknya tuh bening-bening licin gimana gitu, rasanya pengen meluk. Sejak saat itu Yongki dan gue diem-diem latihan bawain lagu-lagu Korea. Kami berdua bahkan membuat cover lagu-lagu Korea dan menguploadnya di SoundCloud atau sekedar YouTube buat iseng-isengan. Jujur, gue gak nyangka cover lagu Korea kami mendapat sambutan baik dari teman-teman. Banyak yang reply via DM IG atau bahkan bertemu secara langsung. Hehe, jadi mayu gue tuh. Untungnya bapak gue bukan orang yang update. Dia gak tahu Instagram, YouTube, ataupun SoundCloud. Jadi gue bisa mengekspresikan diri gue secara bebas. Ya asal sopan. Namun rahasia gue akhirnya ketahuan pas gue disuruh nyanyi di kawinan tetangga. Dan sialnya di situ juga ada bapak yang datang sebagai tamu. Anjir, panik dong keringat dingin. Rasanya campur aduk. Tapi semua tamu undangan maksa gue buat nyanyi lagu Korea yang emang lagi booming. Duh gusti, modar gue tuh. So, gue gak segera mengiyakan request mereka. Soalnya ada bapak gue di situ. Coba ada tukang oplos keliling, pasti bapak gak ngenalin. Tapi mereka maksa terus sampai akhirnya Yongki segera mengambil alih organ tunggal dari tangan Om Eko. Ya mau gak mau, gue harus berani menyanyikan lagu ikon Love Scenario. Please Bobby Opa, give me a hug. Pesta pernikahan itu malah jadi mirip konser. Bahkan pengantinnya berada paling depan sendiri sambil jingkrak-jingkrak. Untung aja gak ada yang mosing.
Tapi pas gue mau pulang ke rumah, gue ngeliat mukanya bapak ditekuk. Ya seolah-olah mengisyaratkan kalau dia marah sama gue. Bapak tiba-tiba bilang gini, "Nggak semua hal itu harus mengikuti zaman. Harus ada yang tinggal untuk menjaga apa yang kita punya supaya nggak hilang. Nggak usah lagi nyanyi lagu yang macem-macem." Yongki selalu nganggap kalau bapak gue itu orangnya kolot, kayak dendeng kemarin sore yang diangetin lagi. Setelah kejadian itu, gue jarang cover lagu lagi. Apalagi gue juga udah sibuk kuliah. Hingga suatu hari Yongki memperlihatkan sebuah postingan pencarian bakat yang cukup terkenal. "Kinan, ikutan Gi. Kayaknya ini jalan hidup lu deh." Refleks gue nimpalin. "Ntar kalau sampai bapak tahu gimana?" Yongki tetap kekeh meyakinkan gue. "Tapi kan lu punya bakat. Ayolah, dicoba dulu aja. Yang penting lu jadi diri sendiri." Setelah seminggu lamanya gue memikirkan tawaran Yongki, akhirnya gue menyetujuinya. Toh, ini cuma coba-coba doang. Ya menang syukur, gak menang ya aku rak popo. Pas hari H, Yongki nemenin gue ke Jogja buat ikut audisi. Menurut gue, itulah masa-masa paling mendebarkan dalam hidup gue. Selama ini gue cuma anak penggila K-pop yang berpura-pura menurut dengan kemauan bapak. Pilih, dasar gue. Tapi anehnya, pas ngeliat wajah-wajah peserta lain, kecemasan gue sirna. Gue melihat banyak mimpi di wajah mereka. Dan tentunya di wajah gue juga. Bernyanyi lagu yang gue mau. Bukankah ini mimpi gue? Tibalah giliran gue masuk ke ruang panas itu. FYI ya, di audisi kayak gini tuh sebelum kalian ketemu judges yang kayak di TV-TV itu, kalian harus melewati audisi dengan beberapa judges di belakang panggung. Jadi kalau kalian gagal, ya kesempatan muncul sepersekian detik di TV itu hilang. Kecuali kalau lu orangnya unik atau lucu. Nah, mayan tuh buat bahan hiburan alias bulian. Di situ ada 2 orang judges yang asing dan pastinya bukan yang gue kenal. Gue gugup banget sampai kesandung karpet. Untungnya gue gak jatuh. Dalam hati gue ngedumel. Dasar karpet kupret. "Slow aja deh, nggak usah nervous," kata salah satu judges. Terus judges yang satunya lagi nimpalin, "Yuk cepetan, kasihan yang lain di luar ngantri. Lu mau nyanyi lagu apaan?" Bang 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 by Big Bang, tapi pakai aransemen sendiri. Judge cewek yang judes itu nyeletuk, "Wah, K-popper lagi nih. Yaudah, silakan dimulai." Ketika mereka nyuruh untuk mulai, gue yang biasanya pede nyanyi di depan umum, seketika grogi di depan para judges. Gue pun memulainya. Suara gue sedikit goyang di awal, namun gue bisa mengatasinya saat mulai menangkap emosi di lagunya. Gue kerahkan semua isi hati dan impian gue, dan semuanya mengalir begitu aja. Saat gue selesai bernyanyi, gue sadar ruangan itu menjadi sangat sunyi. Please deh, gak ada yang tahu lagu ini. Hello. Apa jangan-jangan mereka menyukai suara gue? Judge cowok ngomen kayak gini, "Kalau belum matang kayak gini sih, gue belum. Seorang penyanyi harus bisa mengatasi kegugupannya. Dan lu kayaknya gagal deh." Jelek, rasanya berasa ditonjok Saitama. Belum selesai dengan komentar pedes ini, judge yang cewek ikutan berkomentar. Betul. Gue sih setuju, gue juga belum. Kamu jelas harus baik berlatih. 2 judges bilang gue gak lolos. Gue keluar dari ruangan itu dan menemukan wajah Yongki yang berharap cemas. Gue menggelengkan kepala dan Yongki langsung paham. Yongki akhirnya nanya, "Gimana hasilnya?" Semuanya udah gue jelasin ke Yongki. Dan sepulang audisi, dia nraktir semangkok bakso yang lezat. Mulai saat itu gue bertekad untuk lebih giat berlatih lagi. Dan akhirnya bapak mulai terbuka dengan jalan pilihan gue. Lega rasanya. Gue gagal, tapi gue masih bisa bahagia. Gue rasa gak ada yang namanya kegagalan jika lu gak mau menyerah untuk mencoba lagi. Pada waktunya, kegagalan akan menjadi lelah dan membiarkan kesuksesan itu menghampiri kita. Lu setuju kan sama gue? Kalau kalian punya cerita unik dan ingin dibuatkan animasi menarik kayak gini, bisa dikirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa like,
share, comment, and subscribe channel Gue Punya Cerita.